بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asmain amma ba'du. Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, umur panjang. Kita pagi ini bisa jalan-jalan ke sini. Nggih. Siapa yang baru pertama kali di sini? Banyak. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan menginspirasi kita sekalian untuk acara-acara kita selanjutnya. Kita berada di bawah gunung, ya. Ini persis di bawah gunung. Nyuwun sewu. Kalau kita bicara gunung, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Allah pernah memberikan penawaran kepada gunung untuk diberi amanah. Tetapi gunung menolak amanah. Dan kemudian amanah itu diambil oleh manusia. Dikatakan bahwa manusia itu adalah doluman jahula, jahil, dolim, dan jahil, bodoh. Ya. Karena sebuah amanah pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita di bawah gunung. Nyuwun sewu, kita melihat gunung di depan kita ini, cantik enggak? Ibu-ibu di sini cantik enggak? Cantikan mana dengan gunung? Aja dibanding-banding ke. Pasti ini kita akan mengatakan cantik dan ucapkan Masya Allah. Semuanya ini adalah Allah yang
berkehendak. Ya. Jadi kalau kita melihat satu keindahan, tolong ucapkan Masya Allah. Jadi gini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat gunung cantik, ibu-ibu cantik, bapak-bapak ganteng, kampung kita berada di bawah sana, nggih. Kelihatan enggak dari sini? Tapi kita bisa melihat gunung ini enggak? Bisa. Kegantengan bapak-bapak enggak berarti apa-apa kalau dilihat dari Mendolo, dari rumah kita. Atau ketika kita di rumah ini, di rumah kita di Mendolo, dilihat dari sini enggak ada apa-apanya. Kecil banget kita ini, nggih mboten? Oleh karenanya mari kita ingat dengan firman Allah Ta'ala, tugas kita di dunia untuk apa? Beribadah, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, beribadah ibu-ibu, kita paham beribadah tidak asal beribadah, tentu harus memenuhi syarat ibadah. Apa syaratnya? Yang pertama, ikhlas. Syarat yang pertama, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Yang kedua, apa? Iktiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas, Bu. Ibadah tanpa ikhlas itu, ya, percuma. Ulama mengatakan kalau ibadah tidak ikhlas seperti orang bepergian, musafir berpergian, sing nggo sangu kantong diisi pasir. Kira-kira berguna enggak? Tidak berguna. Ya. Ibadah harus ikhlas semata-mata hanya untuk Allah. Ya. Karena kalau kita hanya pengen pujian manusia, percuma, dapatnya juga pujian manusia, tidak dapat apa-apa. Ya. Bahkan di akhirat, ya, itu akan disiksa. Lihat satu hadis yang panjang dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ini di dalam Sahih Bukhari Muslim. Ada 3 orang yang nanti pertama-tama akan ditanya oleh Allah. Ya, yang pertama adalah orang yang ketika hidupnya dia kemudian mati syahid. Mati syahid itu kan luar biasa, Pak. Sapa sing ora pengen mati syahid? Semuanya pengen kan? Tetapi, ya, nyuwun sewu, ternyata ada orang yang mati syahid, matinya itu bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Tapi dia berperangnya itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Di hadapan Allah itu ditanya, apa yang kamu lakukan dulu di dunia? Ya, orang ini mengatakan, ya Allah, ketika di dunia aku berperang, ya, sehingga aku mati syahid. Ya. Nah, di hadapan manusia bisa bohong enggak? Bisa kan? Tapi Allah bisa dibohongi enggak? Allah tidak bisa dibohongi. Allah katakan pada orang ini, kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu berperang supaya kamu dikatakan jagoan oleh orang-orang. Ya, supaya kamu dikatakan sebagai seorang pahlawan dan kamu sudah mendapatkan gelar itu. Ya. Maka Allah katakan pada malaikat, ya, seret wajahnya, lemparkan ke api neraka. Siapa orang yang kedua? Orang yang kedua adalah orang yang suka belajar ilmu-ilmu termasuk ilmu agama. Nggih, nyuwun sewu nek belajar ilmu agama apalagi kita harus ikhlas karena Allah. Ngaji, baca Quran juga harus ikhlas karena Allah. Ya. Karena ternyata ada orang yang seperti ini nanti meninggal di hadapan Allah ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, ketika di dunia aku belajar, aku juga mengajarkan pada orang lain, aku membaca Al-Quran. Ya. Ternyata memang manusia itu bisa dibohongi. Waktu di dunia orang mengatakan, wah kayak maer banget. Ya, qori, ngajine pinter dan sebagainya. Allah bisa dibohongi enggak? Enggak. Sehingga Allah mengatakan pada orang ini, kadzabta, kamu bohong. Waktu di dunia kamu ngaji, kamu belajar Al-Quran, kamu bacaannya bagus, mempelajari agama, kamu supaya
dikatakan orang sebagai seorang qori, ya, maka Allah perintahkan pada malaikat seret raine cemplungke neraka. Yang ketiga siapa orang ini? Yang ketiga adalah orang-orang yang ketika dunia banyak hartanya sehingga seneng sodakoh rono, sodakoh rini, ada dermawan, ya. Tetapi ketika memberikan sodakoh itu di hatinya itu, ya, di hatinya ben dalem orang lain, biar dipuji orang lain. Orang mungkin bisa dibohongi. Allah bisa dibohongi enggak? Enggak. Itu yang terjadi di hadapan Allah ditanya. Dia menjawab, saya di dunia ya Allah, dulu suka bersodakoh ya Allah. Saya suka nyumbang ini itu. Ya, Allah katakan kamu bohong. Kamu di dunia suka nyumbang, suka sodakoh, suka infak. Tapi kamu tujuannya supaya apa? Di alam orang, dipuji orang. Sehingga ibadah kamu yang kamu lakukan sodakohnya bukan untukku. Maka Allah perintah malaikat seret wajahnya. Nyuwun sewu seret napa nih? Seret wajahnya niku berarti napa? Sikile sing dicekeli ngoten. Raine teng ngisor niku cemplungke neraka. Ingat ibu-ibu karena apa? Karena tidak ikhlas. Ikhlas niku ora kudu ketok pokoknya. Wong sing penting adalah ketok sama Gusti Allah apapun yang kita lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya. Jadi sekali lagi ikhlas itu yang pertama, syarat diterimanya amal harus ikhlas karena Allah mawon. Mboten karena liyane. Ya. Durahane nyumbangi akeh, kemudian ketok oke. Nyuwun sewu, hati-hati ini besok kita Ramadan loh, sebentar lagi nggih. Semuanya harus ikhlas. Mumpung kita ada waktu ketemu Ramadan insya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, diberikan kesehatan. Yang kedua, iktiba, kudu sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Ikhlas ning ora sesuai dengan contoh Rasulullah, ya ora ditampa. Sebaliknya, sesuai dengan contoh Rasulullah ning ora ikhlas ya ora ditampa. Dadi dua-duanya kudu bareng-bareng. Makanya ya, besok kita ini ketika sudah meninggal, kita akan dikumpulkan, ditunggu Rasulullah di sebuah telaga. Telaga namanya telaga apa? Ya. Al-Haud. Ya. Al-Haud, telaga Rasul. Itu dikatakan di sana kalau kita minum airnya itu, jadi airnya itu dari surga, mata airnya. Sekali minum itu tidak akan haus selama-lamanya. Yo. Apa ono nang donya, ora ono kan? Ya. Nah, itu di situ nanti semua umat Islam berkumpul, tapi kemudian malaikat mengatakan pada Rasulullah, malaikat mengusir itu orang-orang yang dia waktu di dunia beribadahnya tidak nyuntuh Rasulullah. Ya, kita mengenal orang-orang yang berbuat bid'ah barangkali ya. Berbuat bid'ah itu beramal, beribadah sakarep-karepe dhewek sing penting marem, nyong. Sing penting apik ning apike bukan cara Rasulullah. Apik carane kita, carane menungso. Nggih, padahal Rasulullah niku diutus oleh Allah kan sudah sempurna ini syariat Islam. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya. Tapi kadang-kadang kita ora marem yuk nambah-nambahi dewek. Nanti itu kita yang seperti itu akan diusir dari telaga Haud. Ya, Rasulullah protes itu sama malaikat. Loh itu kan umatku kok diusir? Ya, maka kemudian malaikat mengatakan pada Rasulullah, wahai Muhammad, dulu ketika engkau sudah meninggal, engkau sudah tidak ada, ini umatmu ini banyak yang membuat-buat coro anyar sakarepe dhewek sehingga mereka beribadah menurut hawa nafsunya, ya. Dan ini yang harus kita perhatikan, ya. Makanya ibadah itu pada hukum asalnya adalah dilarang, ya. Berbeda dengan muamalah. Ibadah itu dilarang sampai kemudian apa? Kita jelas ada dalilnya, ada perintahnya, ya.
Beda dengan muamalah. Muamalah itu boleh apapun dilakukan. Kalau kemudian ada yang melarang sesuai dalil, maka baru kita harus meninggalkan. Ya. Jadi gitu Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan acara ini menginspirasi kita sekalian untuk ke depan. Kita akan ada acara yang lain. Seneng nggak begini? Seneng banget. Masya Allah. Ya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opong isi ore. Ayo makmur negeri. Sabilul huda purna mandala. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن